Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke channel Perpemindo. Pada hari ini saya berbincang-bincang dengan rekan P3MI yang sangat istimewa. Nah, mungkin nanti kita akan menanyai dengan telah terbitnya Siap Kerja dan ditutupnya Sisco KTLKN ini tetap berdampak kepada PMI, terutama yang sudah mendapatkan visa dan job visa. Nah, tentu kami ingin mendengar pandangan dari pelaku P3MI, apa yang sebenarnya menjadi hambatan di lapangan. Yang kedua, apa masukan-masukan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga Kerja, BP2MI, dan instansi terkait. Nah, pertama saya kenalkan sebelah kiri saya, Bro Irwan. Apa kabar, Bro Irwan? Baik, Bang. Sehat kok, sehat. Makin muda aja nih. Waduh, apa resepnya ini? makasih, Bang. Resepnya apa ini makin muda resepnya aja nih? Ya jalan ini ada aja. Gitu. Jalani aja. Ya, ada, ya. Tapi kan stres kan saat ini ya? Stres saat ini, jadi udah 1 bulan lebih nggak bisa proses sih terus terang gitu ya. Adik-adik terutama khusus. Oke, tahan dulu. Tahan dulu, nanti baru kita kupas tuntas itu persoalan itu. Saya akan memperkenalkan juga, saya senggol sebelah kanan, Pak Cecep. Apa kabar Pak Cecep? Wah, ini dia. Gimana Pak Cecep? Nampaknya Pak Cecep makin segar walaupun sedikit ada persoalan. Iya, makin segar karena memang kita pagi-pagi harus menghadapi masalah. Oh, gitu. Tapi kan ada solusi kan? Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita dengan Pak Dirjen, kemudian dengan BP2MI bisa ada solusi lah. Iya. Karena tugas berat kita adalah harus memberangkatkan P3MI yang tertunda. PMI bukan P3MI. PMI. Oke, tahan dulu. Oke. Jadi saya di sini didampingi oleh 2 P3MI, mereka berdua-dua selaku dirut PT Amanah. Bro, PT-nya apa, Bro? Buana Safira. Oh, Buana Safira. Ya. Nah, kami sedikit akan berbincang-bincang kepada pelaku penempatan yang saat ini berdampak kepada dengan dikeluarkannya Siap Kerja. Nah, untuk itu kami baru saja selesai ketemu dengan Dirjen. Alhamdulillah Dirjen sangat respon dan memberi arahan dan petunjuk bagaimana bisa PMI yang sampai hari ini belum bisa terbang ke luar negeri. Tadi beliau mengatakan bahwa akan diproses langsung. Yang saya sampaikan bagaimana dengan PMI yang sudah mendapatkan visa, job visa. Nah, ini diprioritaskan dahulu. Ya kan, ini yang paling penting. Kenapa? Ini kan berdampak buruk kalau sistem bisa membatalkan visa calon tenaga kerja yang sudah mendapatkan majilat luar negeri. Ini berbulan-bulan PMI mendapatkan visa. Apakah visanya harus dimatikan? Ya kan? Karena ada masa tenggangnya 3 bulan. Nah, ini kan bisa expired visa tenaga kerja ini dengan ditimbulkan sistem yang baru ini. Nah, inilah menjadi pertimbangan baik Kementerian Tenaga Kerja, baik BP2MI, Dirjen, mungkin Kemenlu. Nah, mungkin kita akan bertanya kepada Bro Irwan. Gimana Bro Irwan? Apa yang menjadi kendala Bro Irwan di dalam dengan adanya Siap Kerja ini terus ditutupnya Sisco BP2MI? Apa kendala-kendalanya yang di lapangan? Sesuai fakta aja yang terjadi. Mungkin nanti minta solusi, masukan kepada Kementerian Tenaga Kerja. Jadi dari kami pihak swasta sebetulnya mendukung apa yang dijalankan oleh pemerintah. Kami semua mendukung. Nah, cuman kenyataan di lapangan memang saat ini ya untuk yang IDRI baru yang sudah ada dari Siap Kerja ini belum terkoneksi datanya ini. Jadi walaupun mereka sudah lengkap, semuanya sudah lengkap di dalam aplikasi Siap Kerja ini, belum bisa terlegalisir di perwakilan kita di luar negeri. Contoh negara Taiwan, mungkin negara-negara lain juga seperti itu. Gitu. Jadi harapan dari kami sistem ini bisa terkoneksi dengan cepat dan terutama ada satu hal lain yang perlu kita minta teman-teman dari kementerian, BP2MI bantu gitu, agar fitur perubahan edit agensi ini dapat dimanualkan atau ditimbulkan kembali. Gitu. Jadi kami perubahan agensi dari A ke B itu ya? Iya, betul. Ini jadi hambatan PT Bro Irwan juga ya? Jadi sekarang sistem ini otomatis sepertinya langsung mendetek gitu. Jadi begitu kita buat sebuah ID ataupun apa, dia langsung ke
usernya siapa di sana. Nah, ini kan hal-hal kayak gini kadang-kadang kita nggak bisa pasti, gitu. Nggak bisa pasti bahwa ini siapa user di sana. Terkadang memang betul pertama ke sana, tapi kan terkadang ya misalnya ada juga majikan di sana meninggal, kan akhirnya nggak bisa. Mau nggak mau kita mesti pindah majikan. Itu juga lain, jadi kan? persoalan juga. Persoalan juga. Gitu. Jadi tidak hanya perubahan negara, perubahan agensi, juga perubahan majikan ya. Betul. Nah ini ditambah lagi nih, ya ini yang menjadi di sini ini kami, saya akan mewawancarai dua dirut ini adalah fakta yang dialami. Itu aja, kami menyampaikan fakta yang dialami sekarang. Bro Irwan ini mengalami bahwa anak sudah dapat menjadi majikan, terus majikannya meninggal dunia, kan begitu? Iya, itu jadi hambatan juga. Nah, berarti Bro Irwan ini menjadi hambatannya pertama adalah dari negara A ke negara B, tidak bisa dirubah. Agensi negara tetap sama. Agensi, sorry. Jadi Bro Irwan ini kalau saya tangkap dia ada gendalanya dari agensi A ke agensi B. Dengan dikeluarkan siap kerja ini tidak mendapatkan menu perubahan kan gitu kan. Akhirnya macet kan. Nah, akhirnya PMI sampai sekarang belum berangkat. Di waktu BP2MI itu bisa ada menu perubahan kan. Bisa dilakukan oleh BP2MI ya. Nah, yang kedua, gendalanya Bro Irwan adalah tadi apa, majikan? Ya, itu pindah majikan sama itu udah semua sudah lengkap, ID-nya belum bisa dilegalisir di sana di negara tujuan. Jadi belum bisa job itu belum bisa legalisir, ya jobnya belum bisa dikirim ke kami belum bisa proses visa mereka gitu. Artinya Bro Irwan ini bermasalah juga ada pindah majikan karena majikan A ya legalisir ya. Jadi itulah. Nah, jadi itulah jadi persoalan ini fakta yang terjadi kepada PT Benua Safira ya. Benua Safira. Oke, kami akan mencoba mempertanyakan juga kepada Pak Cecep selaku Direktur PT Amanah. Pak, kita berbicara sesuai fakta di lapangan, apa sih dengan diterbitkannya siap kerja, apa yang menjadi hambatan perusahaannya Pak Cecep? Fakta aja yang dilakukan. Baik, Kang Jang. Jadi saya sama dengan dari PT Buana juga. Jadi intinya kita mendukung penuh program siap kerja ini. Tapi di sini mungkin kita juga harus melihat bahwa dampaknya ini pertama adalah perubahan agensi juga tidak bisa kita lakukan. Sama ya. Yang kedua, perubahan jabatan juga susah. Kemudian perubahan negara tujuan juga susah. Kemudian kami ini Taiwan sudah mendapat majikan tapi tidak bisa terkoneksi dengan di KJRI Taiwan. Apa persoalannya itu? Nah, ini persoalannya kan kita kalau tidak bisa connect berarti tidak bisa di-approve. Nah, visa-visa kita itu juga sebagai hambatan yang luar biasa. Sehingga mungkin ini hanya satu PT misalkan ada 50 kali sekian ratus PT. Ada berapa ribu nanti? Yang terhambat ya. Yang terhambat ya. Jadi makanya saya mungkin karena ini udah jelas dampaknya dengan perubahan sistem ini kalau tidak segera kita atasi, maka alhamdulillah kita tadi ketemu di Pak Dirjen dengan Pak Dirjen ya dengan jawaban kemudian Pak Beni telah menyampaikan bahwa kami untuk membuka akses ke Siskon TKL ini butuh surat dari Pak Dirjen. Alhamdulillah tadi Pak Dirjen menyatakan. Tadi sudah kita pertanyakan bahwa ini surat masih di tangan Pak Direktur lagi diproses. Mungkin akan bersurat juga kepada Kepala BP2MI. Mudah-mudahan kita berdoa ya. Harapan kita semuanya. Harapan kita agar ini segera untuk PMI yang sudah diproses, PMI yang sudah ada visa, ataupun yang sudah ada job, ataupun yang baru di-ID, semua bisa normal kembali. Itu yang kita harapkan ya. Jadi apa ini? Ini terakhir ini dari Pak Cecep, apa himbauan kepada Kementerian Tenaga Kerja ataupun BP2MI? Apa himbauannya dengan kejadian seperti ini? Kalau dengan kejadian kita mungkin saya berharap kepada pihak kementerian, ke pihak BP2MI, minta tolong apa ini? Ya, minta dibantu untuk teman-teman kita P3MI, kemudian PMI-nya juga ya, karena dampaknya ribuan. Jadi ini mungkin segera apa yang diharapkan oleh BP2MI adalah surat dari Dirjen ke BP2MI
agar BP2 ini bisa cepat eksekusi gitu. Ya, gitu. Okay. Kalau mungkin dalam 1-2 hari ini sudah bisa turun, mungkin 2-3 hari ke depan kita sudah agak normal kembali ya. Itu yang kita harapkan. Makanya kita memaksakan diri untuk datang ke sini menghadap Pak Dirjen untuk memohon apa yang dipinta oleh Pak Kabadan supaya bisa terlaksana gitu. Itu mungkin. Terima itu masukan tadi kita mendengar bahwa dari Pak Cecep berkeinginan dari pihak kementerian melalui Pak Dirjen agar bersurat kepada BP2MI agar pekerja-pekerja migran yang sudah mendapatkan visa, job visa, yang sudah mendapatkan job ini mungkin yang diprioritaskan ya, sambil yang baru ini tetap berjalan. Nah tadi yang diharapkan Pak Cecep ditunggu suratnya dari kementerian melalui Dirjen untuk bersurat kepada BP2MI agar PMI yang sudah diproses bisa berjalan seperti biasa. Itu yang diharapkan. Nah, kita kembali kepada Bro Irwan. Apa yang diharapkan ini? Jadi dari kami sih, pihak kami yang kami harapkan ini bisa semua ini dipermudah. Gitu. Jadi dipermudah, prosedur dipermudah lagi. Soalnya kami satu visi dengan pemerintah, gitu, bahwa kita ini semua membantu CPMI untuk bekerja ke luar negeri secara resmi, membuka lapangan pekerjaan untuk mereka juga mencari devisa ya untuk negara. Nah harapan dari kami P3MI yang di Indonesia bisa birokrasi dari sistem semuanya itu dapat dipermudah, semuanya. Jadi sistem baru ini dapat dipermudah, ya lebih baik lagi gitu. Itu aja sih. Nggak ada pesan khusus untuk Pak Dirjen nih? Ya, untuk Pak Dirjen, sehat-sehat selalu. Untuk teman-teman di Kementerian Tenaga Kerja, sehat-sehat selalu. Nggak menunggu surat itu. Dan sukses selalu. Dan kami tunggu suratnya agar dapat ini lebih mempermudah lagi. Gitu. Terima kasih. Itulah tetap yang diinginkan oleh kedua P3MI ini, termasuk saya, selaku Ketum Perpemindo. Jadi saya kesini ini hanya saya melihat P3MI. Ya kan, saya hanya melihat P3MI, saya tidak melihat warna. Kalau warna kami ini bertiga ini beda semua. Itulah bedanya Ketum Perpemindo tidak melihat warna. Yang saya lihat adalah mereka adalah P3MI Indonesia Raya. Itu kerennya Ketum Perpemindo. Ya kan? Jadi apa yang diharapkan oleh rekan kita Bro Irwan dan Bro Cecep bahwa mengharapkan dengan segala hormat Pak Dirjen, Ibu Menteri Tenaga Kerja agar P3 terutama PMI sekali lagi berulang kali yang sudah mendapatkan majikan ataupun job ini diprioritaskan untuk bisa bekerja ke luar negeri dengan cepat. Tunggu tapi menunggu surat dari Dirjen ataupun Kementerian Tenaga Kerja kepada BP2MI agar PMI yang terdahulu yang sudah masuk Cisco bisa diproses, diberangkatkan dengan segera mungkin, dengan secepat mungkin. Terima kasih kami dari Bro Irwan, Heri Darman, dan Pak Cecep mengucapkan Kementerian Tenaga Kerja BP2MI selalu sehat dan sukses, selalu kompak, solid kompak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Ade. Thank you. Sukses ya. Amin. Sukses ya.